balik lagi di psikologi otak. Tempatnya kita bedah berbagai dinamika kehidupan, dari yang personal sampai yang sosial. Hari ini kita bahas topik penting, krisis komunikasi dalam keluarga. Ini adalah masalah yang seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat besar. Tahu nggak, 80% keluarga di Indonesia mengalami masalah ini tanpa sadar. Angka yang cukup mencengangkan, bukan? Ini menunjukkan bahwa krisis komunikasi bukanlah hal yang jarang terjadi. Banyak yang merasa ada yang nggak beres di rumah, ada sesuatu yang hilang, atau suasana yang berubah. Tapi nggak tahu penyebabnya. Mereka merasa ada jarak, tapi tidak tahu bagaimana cara menjembataninya. Suasana jadi dingin, rumah terasa asing, yang dulunya tempat ternyaman, kini terasa seperti ruang hampa, dan konflik kecil terus berulang. Hal-hal sepele menjadi pemicu pertengkaran yang tak berujung. Kalau keluarga kalian mulai jarang ngobrol, bahkan saat makan malam pun, semua sibuk dengan gadget masing-masing. Suasana makin hambar, quality time bersama terasa membosankan dan tidak bermakna. Atau kehangatan hilang, sentuhan fisik dan kata-kata sayang semakin jarang terdengar. Kalian wajib nonton video ini sampai habis. Karena di sini kita akan membahas secara mendalam apa saja tanda-tanda bahaya tersebut. Kita bakal bongkar tanda-tanda bahaya, yang mungkin selama ini luput dari perhatian kalian. Krisis komunikasi yang sering gak disadari, yang perlahan tapi pasti menggerogoti keharmonisan keluarga. Plus solusi praktisnya, langkah-langkah sederhana yang bisa kalian terapkan untuk memperbaiki komunikasi di keluarga. Tanpa harus keluar biaya mahal, karena keharmonisan keluarga adalah investasi yang tak ternilai harganya. Yuk, simak sampai akhir. Jangan sampai ada satupun informasi yang terlewat. Ini bisa jadi game changer buat keluarga kalian. Siapa tahu setelah video ini, keluarga kalian bisa menjadi lebih harmonis dan bahagia. Tanda bahaya pertama, obrolan di rumah cuma basa-basi, nggak pernah nyentuh hal yang penting. Semua cuma soal rutinitas, udah makan, PR udah dikerjain, tanpa diskusi soal perasaan atau mimpi. Akibatnya, anggota keluarga jadi lebih nyaman curhat ke orang lain daripada ke keluarga sendiri. Kalau kalian udah lupa kapan terakhir ngobrol dari hati ke hati, itu lampu kuning. Percakapan dangkal bikin jarak emosional makin lebar, dan keintiman pelan-pelan hilang. Rumah jadi tempat asing, padahal harusnya jadi tempat paling aman. Sadari tanda ini sejak awal, keluarga butuh koneksi emosional, bukan cuma rutinitas. Mulai perbaiki kualitas obrolan, jangan cuma tanya, udah makan belum? Tanda kedua, menghindari konflik. Setiap ada masalah, bukannya dibahas, malah didiemin. Masalah yang dipendam itu kayak bom waktu. Lama-lama meledak dan merusak hubungan. Ada topik yang jadi tabu di rumah? Kalau iya, hati-hati. Itu tanda komunikasi nggak sehat. Menghindari konflik bukan solusi. Justru bikin anggota keluarga nggak nyaman buat terbuka. Semua orang akhirnya main aman dengan diam. Padahal di dalam hati penuh gejolak. Keluarga sehat bukan yang nggak pernah konflik, tapi yang bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng. Jangan biarkan silent treatment jadi kebiasaan. Itu racun buat hubungan keluarga. Hadapi masalah bersama, bukan dihindari. Tanda bahaya ketiga, komunikasi satu arah. Biasanya terjadi antara orang tua dan anak, atau suami istri. Hanya ada perintah, instruksi, tanpa ruang diskusi atau mendengarkan pendapat. Anak jadi takut bicara, merasa nggak dihargai, akhirnya memilih diam atau memberontak. Komunikasi sehat itu dua arah, ada yang bicara yang mendengarkan. Kalau satu pihak selalu mendominasi, hubungan jadi renggang dan kepercayaan hilang. Anak yang nggak pernah didengar bisa tumbuh jadi kurang percaya diri. Pasangan yang nggak dihargai akhirnya merasa sendiri. Mulai sekarang, beri ruang untuk semua anggota keluarga bersuara. Tanda keempat, ketergantungan gadget. Meja makan jadi sepi, semua sibuk dengan HP masing-masing. Komunikasi lebih sering lewat chat daripada ngobrol langsung, bahkan untuk hal-hal kecil. Kehadiran fisik ada, tapi kehadiran emosional hilang. Rumah jadi sunyi, bonding keluarga menipis. Momen makan bersama yang harusnya jadi ajang ngobrol, malah berubah jadi silent mode. Anak-anak lebih dekat dengan influencer daripada orang tuanya sendiri. Orang tua juga kadang lupa menyapa anak karena asyik dengan gadget. Ketergantungan gadget bikin kita kurang peka dengan perasaan orang di sekitar. Kalau gadget sudah mendominasi, saatnya bertindak. Merasa sulit menciptakan quality time di tengah kesibukan sehari-hari? Jangan khawatir. Seringkali solusi untuk keluarga yang harmonis tidak serumit yang kita bayangkan. Mulai dengan ritual komunikasi harian.
Ini adalah fondasi penting untuk membangun hubungan yang kuat dan saling pengertian antar anggota keluarga. Cukup alokasikan minimal 15 menit setiap hari. Ya, hanya 15 menit. Waktu singkat ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi keharmonisan keluarga Anda. Gunakan waktu ini untuk ngobrol bareng. Bicarakan tentang apa saja, mulai dari hal-hal ringan hingga topik yang lebih serius. Pastikan tanpa gangguan gadget. Matikan televisi, letakkan ponsel, dan fokus sepenuhnya pada percakapan dengan keluarga. Pilih waktu yang pas, sesuaikan dengan jadwal semua anggota keluarga, agar tidak ada yang merasa terbebani. Bisa saat sarapan, ketika semua anggota keluarga berkumpul untuk memulai hari. Atau saat makan malam, setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Atau bahkan sebelum tidur, sebagai cara untuk menenangkan diri dan berbagi cerita sebelum beristirahat. Yang penting, konsisten. Jadwalkan waktu ini secara rutin dan usahakan untuk tidak melewatkannya. Hindari pertanyaan standar seperti, "Bagaimana harimu?" Pertanyaan seperti ini seringkali hanya menghasilkan jawaban singkat dan tidak memicu percakapan yang mendalam. Pakai pertanyaan terbuka yang membutuhkan jawaban yang lebih panjang dan detail. Pertanyaan yang memancing cerita dan membuat anggota keluarga bersemangat untuk berbagi pengalaman mereka. Misal, "Hal seru apa hari ini?" Atau, "Apa hal yang membuatmu bangga hari ini?" Dengarkan tanpa menghakimi. Berikan perhatian penuh saat anggota keluarga berbicara, dan hindari memberikan komentar atau kritik yang negatif. Jadilah pendengar yang baik. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik dengan apa yang mereka katakan. Bukan langsung menasihati. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah didengarkan dan dipahami, bukan diberikan solusi atau nasihat. Tatap mata, berikan perhatian penuh saat mereka berbicara. Beri respon yang menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memahami apa yang mereka katakan. Tunjukkan kalau kalian peduli dengan perasaan dan pengalaman mereka. Awalnya mungkin canggung, terutama jika Anda belum terbiasa melakukan ritual ini. Tapi lama-lama jadi kebiasaan yang menyenangkan dan dinantikan oleh seluruh anggota keluarga. Ritual ini bisa mencairkan suasana tegang dan menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan harmonis di rumah. Dan membangun kepercayaan antar anggota keluarga, sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka. Anggota keluarga jadi lebih terbuka satu sama lain, tidak ada lagi dinding pemisah yang menghalangi komunikasi. Saling menghargai perbedaan pendapat dan pandangan masing-masing, dan merasa didengarkan serta dihargai, yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai malam ini juga, ciptakan ritual komunikasi harian di keluarga Anda. Percayalah, 15 menit bisa mengubah banyak hal dalam hubungan Anda dengan keluarga. Langkah kecil yang akan membawa Anda pada dampak besar bagi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga Anda. Solusi kedua, yang tak kalah pentingnya, tetapkan zona bebas teknologi. Ini bukan sekadar aturan, tapi sebuah komitmen untuk menciptakan ruang yang lebih berkualitas di rumah Anda. Di rumah, terutama di meja makan, yang seringkali menjadi pusat interaksi keluarga, dan kamar tidur, tempat istirahat yang seharusnya bebas dari gangguan digital. Jadikan kedua area ini sebagai benteng terakhir dari radiasi gadget. Saat makan, simpan semua gadget di tempat yang jauh dari jangkauan. Sediakan keranjang khusus atau letakkan di ruangan lain. Fokus ke makanan, nikmati setiap suapan, rasakan aroma dan cita rasa yang ada. Dan yang terpenting, fokus ke orang di sekitar Anda. Dengarkan cerita mereka, berbagi pengalaman, dan hadir sepenuhnya dalam momen itu. 1 jam sebelum tidur, berikan tubuh dan pikiran Anda kesempatan untuk bersantai. Matikan semua layar, termasuk televisi, komputer, dan tentu saja ponsel. Gunakan waktu ini untuk ngobrol ringan dengan keluarga, bertukar cerita tentang hari yang telah berlalu, atau baca buku bareng, menciptakan kenangan indah yang akan dikenang selamanya. Coba juga, weekend tanpa gadget beberapa jam, atau bahkan seharian penuh. Main bareng permainan papan, masak hidangan lezat bersama, atau sekadar ngobrol di teras, menikmati udara segar dan kebersamaan. Awalnya mungkin berat, terasa ada yang hilang, tapi lama-lama jadi kebiasaan yang dinanti bahkan dirindukan. Zona bebas teknologi, bikin interaksi tatap muka jadi lebih intens, lebih hangat dan bermakna, menciptakan hubungan yang lebih kuat dan mendalam. Jelaskan ke anak-anak dengan bahasa yang mudah mereka pahami, ini bukan hukuman atau bentuk larangan yang mengekang, tapi cara agar keluarga makin dekat, saling menghargai, dan menciptakan kenangan indah bersama.
Komitmen dan konsistensi dari semua anggota keluarga adalah kunci keberhasilan aturan ini. Tanpa itu, semua usaha akan sia-sia. Dengan batasan gadget yang jelas dan disepakati bersama, ruang komunikasi nyata kembali terbuka lebar, memberikan kesempatan untuk saling memahami dan mendukung. Siap coba ciptakan zona bebas teknologi di rumah Anda. Solusi terakhir, bangun kepercayaan secara bertahap. Komunikasi rusak biasanya berakar dari hilangnya rasa percaya. Mulai dari hal kecil, cerita kejadian lucu, makanan enak, atau pengalaman hari ini. Jangan langsung bahas masalah berat kalau belum terbiasa terbuka. Tunjukkan bahwa kalian bisa dipercaya. Jaga rahasia, jangan menghakimi. Apresiasi setiap keterbukaan, sekecil apapun. Ucap terima kasih saat anak atau pasangan mau cerita. Kepercayaan itu tumbuh perlahan, butuh waktu dan konsistensi. Kalau ada kritik atau curhat, terima dengan lapang dada. Setiap langkah kecil untuk terbuka itu berharga. Pelan-pelan, dinding es akan mencair, kehangatan keluarga kembali. Usaha kalian pasti membuahkan hasil. Itulah 7 tanda bahaya krisis komunikasi dan cara memperbaikinya tanpa biaya mahal. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Coba ritual 12 menit ngobrol, dengarkan tanpa menghakimi, atau mulai zona bebas gadget. Konsistensi adalah kunci. Setiap usaha kalian untuk memperbaiki komunikasi itu sangat berarti. Jangan lupa like, subscribe, dan share pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga koin kalian.